Dan sampai lagi kita pada segmen terakhir yang artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya minta ke Bang Rizal, Mas Rizal terlebih dahulu. Jadi PR Jakarta menjelang 5 abad yang krusial harus segera diselesaikan Pemprov menurut Anda apa Mas? Hunian, Hunian. karena hunian itu juga akan mengubah yang tadi Kang Yayat bilang, tata ruang. Yang selama ini menjadi tata uang. Dan itu berimplikasi luas pada persoalan-persoalan transportasi, bencana ekologi, ya banjir, ya udara yang tidak sehat. Tapi buat saya sekarang harus ada keberanian besar ya untuk melakukan redesign Jakarta. Belajar dari masa lalu karena umurnya 500 tahun dan karena persoalan yang begitu berlapis-lapis dan banyak dan panjang dan tidak pernah mendapat penanganan yang serius. Jadi saya mau mengutip Bung Karno. Karena yang mimpin kan orang PDI ini sekarang, yang suka ngaku-ngaku Soekarno. Soekarno tuh selalu ngomong tentang pipere pericoloso. Tahun-tahun berani merentang mara bahaya. Jadi jangan main adem. Yang tadi kita diskusikan itu Bang Yos nggak main adem, dia mengambil keberanian. Merentang mara bahaya. Sesuatu yang nggak populer. Jadi nggak bisa masalah ruang hijau Jakarta yang begitu dramatis diselesaikan dengan menyatukan 3 taman, nggak bisa. Masalah sungai Jakarta yang kacau balau nggak bisa dengan nangkep sapu-sapu. Oke. Harus ada yang jauh lebih besar dan jauh lebih dramatis dan jauh lebih serius. Dan konsepnya tentu saja nggak main adem, nggak main aman. Ya memang tenang, tapi kita menumpuk persoalan di balik tilam. Nah, itu yang jadi masalah besar kalau kita terus begitu. Oke, jadi mengambil keberanian bisa menjadi kunci ya untuk pemenahan Jakarta. Ikut ya? Bung Karno lah, udah bener kan? Ikut Bung Karno, pepire pericoloso dong. Oke, Berani baik. merentang mara bahaya, jangan adem-adem aja. Baik, terima kasih Mas Rizal. Saya bergeser ke Pak Yayat terakhir dari Anda Pak. Itu kan menarik ya, transformasi kota layak huni dan inklusif. Yang pertama, perubahan itu dari mana? Kalau kita mengatakan rata-rata kota itu kekuatan struktur biasanya. Struktur dari kebijakannya, desainnya, pelayanannya itu bisa membentuk kulturnya. Jadi yang menjadi masalah di kita adalah tinggal di Jakarta tapi tidak punya budaya berkotanya. Oke. Kalau kita niru kota tetangga itu kan kekuatan struktur dan kekuatan aktor. Aktor itu pemimpinnya. Bang JJ mengatakan aktornya mau main aman atau main adem-adem gitu kan. Nah karena ternyata fenomena Jakarta itu perubahannya karena aktornya berani ngelawan sedikit ya. Melawan keadaan kemapanan atau tidak mauan perubahan. Okay. Bang Ali, Bang Yos, kemarin sempat rame Pak Ahok misalkan. Ternyata orang Jakarta senang itu loh. Kalau ada tokoh yang berani melawan kenyamanan yang sebetulnya tidak membawa perubahan. Itu kan permintaan. Jadi transformasi kota itu bisa dimulai dari struktur untuk bangun kultur. Yang terakhir yang menarik adalah gini. 5 abad, apakah semua orang punya harapan akan tetap tinggal di Jakarta? Apakah kota ini masih nyaman nggak bagi kehidupan kita ke depan? Saya nggak tahu nih anak adik-adik di belakang sini. Apakah pilihannya suatu saat akan bisa tinggal di Jakarta? Atau terpaksa keluar Jakarta? Itu kan menjadi tandanya. Apakah adik-adik ini bisa mampu nggak dengan biaya hidup yang tinggi di Jakarta? Jakarta biaya hidup aturan BPS itu standarnya 15 juta. Realitas paling ke bawah 6 juta. UMR-nya di bawah 6 juta. Nah itu gapnya itu. Maksud saya transformasi itu banyak hal yang kita harus lakukan. Baik struktur kotanya, struktur ekonominya, dan struktur sosial budayanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayat. Saya bergeser ke Bang Riza. Terakhir dari Anda Bang. Jadi begini ya, kita ini harus banyak belajar dari kota besar di dunia ya. Di Korea Selatan itu 80% warga tinggal di kota, desa ditinggal. Di Tokyo itu, di Jepang itu 93% tinggal di kota, desa ditinggal. Akhirnya sekarang di Jepang itu lebih parah lagi karena kehidupan kota yang semakin mahal dan sebagainya. Orang punya anak hanya 1. Kemudian belakangan malah tidak punya anak. Sekarang apa yang terjadi? Malah yang terjadi sekarang orang tidak ingin menikah. Nah ini masalah. Kenapa masalah ini terjadi? Karena pemimpin kota hanya memikirkan manusia warga kota ini mendapatkan layanan fasilitas terbaik di kota. Lupa esensi hidup sejujurnya. Apa tuh? Hidup kita dilahirkan di muka bumi ini sebetulnya hanya sementara. Termasuk di kota besar. Kita ada dunia yang abadi. Yaitu di akhirat nanti, di surga nanti. Semua pemimpin bangsa lupa ini.
pemimpin kota Jakarta lupa mempersiapkan. Saya ingin mengajak para pemimpin kota Jakarta ke depan, mari kita persiapkan kota Jakarta yang mempersiapkan warganya siap untuk memakusi dunia baru di akhirat nanti yang abadi. Apa yang harus dilakukan? Ya masyarakatnya harus gotong royong seperti di desa. Sekarang individualisme. Harus bertetangga, harus guyup, harus bersaudara, harus memperhatikan pendidikan, kesehatan warga Jakarta. Dulu warga Betawi itu kalau bikin kue berbagi sama warganya. Guyup Sekarang gitu ya. boro-boro makan enak sendiri, sebelahnya susah makan. Tidak guyup, jadi banyak sekali. Singkatnya ingin saya sampaikan, para pemimpin ini tidak hanya memfasilitasi pembangunan smart city, tapi juga wise city. Kota yang bijak mempersiapkan warganya untuk memasuki masa akhirat nanti supaya hidup di dunia akhirat nanti diterima di surga nanti. Kalau tidak, kota justru memperjarak, memperjauh hidup di dunia ini, akhir individualisme, ya kan? Akhirnya serba tidak baik lah begitu. Nah ini yang harus dipersiapkan. Jadi saya ingin mengajak para pemimpin Jakarta, mari kita persiapkan dengan segala kebijakan, fasilitas, program agar ibadahnya lebih baik, perhatian dengan keluarga, dengan anak, semua dengan tetangga lebih baik. Singkatnya untuk kepentingan akhirat. Baik. Saya kira itu yang paling penting. Mari kita persiapkan kota Jakarta untuk menuju akhirat nanti. Oke, baik. Terima kasih Bang Riza. Terakhir, Prof. Firdaus dari Anda termasuk menjawab pertanyaan dari Mas Rizal tadi. Saya ke Pernyataan. Bang Rizal tadi, bahwa challenge yang dihadapi oleh pemimpin juga pasti akan sama dari tiap periode ke periode gitu kan. Bagaimana kemudian suatu komunitas yang butuh untuk diguyupkan, ya. Saya ambil contoh bahwa memang tidak mudah tadi menangani masalah sampah di Jakarta. Masalah kemudian ketertiban di jalan, trotoar dipakai diokupasi, kemudian mudah-mudahan tidak ada dalam ruangan ini anak muda yang kemudian naik motor melawan harus. Ya, itu mencerminkan budaya kita, ya. Oke. Jumat malam kemarin untuk pertama kalinya dengan usaha yang tidak mudah, ya, kita mengumpulkan gagasan dari Gubernur Pramono Anung adalah mengumpulkan semua tokoh-tokoh agama Betawi, ya, Habib yang Betawi yang selama ini sulitnya setengah mati untuk dirukunkan. Ya, kalau masyarakat lain sudah rukun, ya, dan untuk pertama kali di Monas, ya, Jumat malam kemarin akhirnya mereka mau berkumpul. Dalam konteks apa? Bahwa tadi untuk bikin kota ini inklusif butuh partisipasi dari, karena kan Undang-Undang 2 tahun 2004 mengatakan budaya kota Jakarta itu budaya Betawi. Makanya core-nya tadi di budaya Betawi tadi. Tapi kalau komunitas Betawi tidak kompak dan mereka akan semakin tersisihkan dengan ketidakkompakan tadi, itu yang kemudian berbahaya nanti ke depan. Ya, lalu kemudian terkait dengan sampah. Ya, kita sudah darurat sampah seperti yang dikatakan Pak Sutioso tadi gitu kan. Kejadian tanggal 31 Desember di Bantar Gebang, kemudian disusul tanggal 8 Maret di Bantar Gebang yang memakan korban 7 nyawa tadi. Sehingga kemudian pemerintah memutuskan bahwa darurat sampah ini segera diatasi. Dan ini tidak akan bisa disentuh hanya dengan pendekatan teknologi semata. Dan tidak bisa kemudian hanya by pemerintah di Medan Merdeka Selatan. Karena ini butuh dukungan dari level yang paling hulu sekali. Baik. Makanya hari Minggu kemarin kita kumpulkan semua RT, RW, lurah, camat, wali kota dan bupati yang ada di Jakarta ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 terkait dengan penanganan sampah di hulu ini menjadi komitmen bersama di hulu tadi. Baik. Dikaitkan dengan hal yang juga menyangkut disiplin masyarakat tadi, ya. Bagaimana menertibkan, bagaimana kemudian kita juga berkomunikasi, ya. Nah, lalu tadi dikatakan oleh JJ tadi, kita butuh adalah tadi pemimpin yang berani, ya. Menurut saya sih memang keberanian ini butuh, tapi tidak diekspresikan dengan cara yang kemudian yang tidak populer gitu kan. Misalkan, ketika kita memutuskan, Pramono memutuskan ke Bang Yos bahwa tiang monorail sepotongnya 21 tahun mangkrak, karena tidak satu pun gubernur berhasil memotongnya, dan kita potong dengan cara yang soft, tidak harus berteriak-teriak, tidak harus kemudian yang memaki-maki, tapi dengan soft juga terselesaikan. Kemudian kasus misalkan sumber waras zamannya Ahok, ya, dengan soft kita selesaikan. Gubernur tetap piawai sekali. Kemudian menyangkut masalah JIS, yang harusnya kan itu liability yang harusnya dikelola gitu kan. Kita selesaikan dengan baik, ya.
termasuk upaya-upaya lain yang kita ingin menuntaskan kota tua kita akan selesaikan dengan waktu yang tidak lama lagi. Ya karena apa? MRT akan sampai di kota tua tahun 2009 nanti. Dan kemudian pasar baru juga kita kembalikan ke kondisi semulanya tadi. Sehingga ruang-ruang di mana komunitas tadi untuk bisa kembali ke masa lalu tapi menatap masa depan yang jauh lebih baik, baik, akan kita ciptakan. Tentunya tadi apa yang disampaikan Bang Riza tadi bagus sekali. Kenapa? Pendekatan religius itu sangat penting sekali. Tanpa pendekatan ini kemudian tadi, ya sayang sekali saya ingin mengatakan bahwa bayangkan kalau di setiap sungai kita yang 13 sungai tadi yang dikatakan Bang Yos tadi isinya sampah dan kemudian berakhir Teluk Jakarta. Saya bertanya, apakah ada agama yang mengajarkan buanglah sampah di sungai? Tidak ada satupun juga. Malahan ya amenities surga itu dicerminkan di Al-Quran, misalkan di Al-Baqarah 25 atau kemudian di Genesis 2 nomor 10. Ya bahwa Taman Firdaus itu sungai yang mengalir dalamnya yang bening airnya, tidak ada sampah. Kami tangkap gitu. poin Anda, Prof. Ini yang kemudian harus menjadi bagian transformasi kita bersama. Baik, untuk melihat persoalan kota ini, persoalan kita bersama, kita kemudian ingin juga bagian untuk menyelesaikannya tadi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Firdaus, terima kasih Bang Riza, terima kasih Pak Yayat dan juga Mas JJ Rizal. Kami masih akan kembali di hari yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlamang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.